Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino bacuran Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa jawaban terkait dengan tugas UAS Antropologi Pendidikan. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Kasih Rahina dengan NIM E1121231015. Mata kuliah Antropologi Pendidikan kelas A. Nama dosen pengampu Dwi Surti Junida SOS MSI. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pengaruh perubahan sumber belajar terhadap pendidikan dan pewarisan budaya, di mana saya mengambil konsep enkulturasi. Nah, menurut saya perkembangan media sosial seperti YouTube, TikTok, dan game online telah mengubah proses pendidikan karena anak tidak hanya belajar dari sekolah dan keluarga. Dalam konsep enkulturasi, nilai dan budaya kini dipelajari tidak hanya di lingkungan sekitar, tetapi juga dari dunia digital. Contohnya seperti banyak remaja yang mengenal budaya Korea dari bahasa, pakaian, dan bahkan mereka lebih memahami budaya tersebut dibandingkan dengan budaya daerahnya sendiri. Namun, teknologi juga dapat menjadi sarana pelestarian budaya, seperti konten TikTok dan memperkenalkan tradisi gawai Dayak atau tarian daerah. Oleh karena itu, teknologi dapat memperluas wawasan sekaligus menjadi tantangan bagi pewarisan budaya lokal jika tidak disertai pendampingan dari sekolah dan keluarga. Pertanyaan yang kedua yaitu faktor budaya dan lingkungan sosial terhadap kesempatan pendidikan, di mana di sini saya mengambil perspektif ketimpangan sosial. Nah, menurut saya kesempatan memperoleh pendidikan tidak hanya ditentukan dari kemampuan individu, tetapi juga oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat. Dalam perspektif ketimpangan sosial, siswa di perkotaan umumnya memiliki akses internet, guru dan fasilitas yang lebih baik dibandingkan siswa di pedesaan. Misalnya, saat pembelajaran daring, banyak siswa di daerah terpencil kesulitan mengikuti pembelajaran karena keterbatasan jaringan internet. Nah, selain itu, di beberapa daerah masih terdapat pandangan budaya yang lebih mengutamakan anak laki-laki untuk melanjutkan pendidikan dibandingkan anak perempuan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial dan budaya dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk memperoleh pendidikan yang setara. Pertanyaan yang ketiga yaitu perbedaan nilai antara rumah, sekolah, dan media digital. Menurut saya, anak sering mengalami kebingungan ketika nilai yang diajarkan di rumah berbeda dengan nilai yang mereka peroleh dari sekolah ataupun media digital. Misalnya, orang tua sering mengajarkan kesopanan dalam berbicara, sementara itu media sosial sering menampilkan bahasa yang lebih bebas. Dalam kondisi saat ini, saya berpendapat bahwa media digital menjadi lembaga yang paling dominan membentuk karakter anak karena intensitas penggunaannya sangat tinggi. Namun, pengaruh tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada kemampuan anak dalam menyaring informasi. Oleh karena itu, keluarga tetap menjadi peran penting sebagai pengarah anak agar mampu memiliki nilai yang sesuai dengan norma masyarakat. Pertanyaan yang keempat yaitu pengaruh perubahan pola pengasuhan terhadap pendidikan anak, di mana di sini saya mengambil teori sosialisasi. Menurut saya, kesibukan orang tua menyebabkan sebagian proses pendidikan dan pengasuhan dialihkan kepada sekolah atau lingkungan pergaulan. Jika dikaitkan dengan teori sosialisasi, anak belajar dari nilai dan perilaku dari lingkungan yang paling sering berinteraksi dengannya. Ketika waktu bersama keluarga berkurang, media digital dan teman sebaya dapat menjadi sumber utama pembentukan perilaku anak. Contohnya, seperti anak yang terlalu sering menggunakan media sosial tanpa pengawasan dapat meniru perilaku yang kurang sesuai dengan nilai budaya setempat. Nah, karena itu, meskipun orang tua sibuk bekerja, komunikasi dan pendampingan tetap diperlukan agar proses pendidikan anak berjalan secara seimbang. Pertanyaan yang kelima yaitu
membangun lingkungan sekolah yang menghargai keberagaman, di mana di sini saya mengambil perspektif multikulturalisme. Menurut saya, sekolah harus menjadi tempat yang aman dan menghargai perbedaan budaya, agama maupun latar belakang ekonomi siswa. Nah, dalam perspektif multikulturalisme, setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihargai tanpa didiskriminasi. Contohnya, sekolah dapat mengadakan kegiatan yang memperkenalkan berbagai budaya daerah, sehingga siswa belajar menghormati perbedaan. Selain itu, guru perlu memberikan sanksi tegas terhadap praktik bullying dan diskriminasi dengan menciptakan lingkungan yang inklusif. Sekolah tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sekian hasil dari pemaparan jawaban saya. Jikalau ada salah kata dalam pemaparan ini, mohon dimaafkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.